Di bawah terik matahari, seorang ibu berjalan ratusan meter, memikul meja dan kursi, memenuhi tuntutan sekolah. Semua demi tanggung jawab atas ulah sang anaknya. Demi memenuhi tuntutan sekolah, rela berjalan ratusan meter. Pagi di Banten tampak cerah. Udara masih segar saat suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Di sebuah rumah sederhana, seorang anak bernama Aldi bangun dari tidurnya. Ia mencuci muka, lalu bersiap mengenakan seragam putih dan celana merah. Tas sekolah telah disiapkan semalam oleh ibunya, Bu Nisa. Di dalamnya ada buku-buku pelajaran, alat tulis, dan bekal yang dibungkus rapi. Aldi mengambil tasnya dan bersalaman dengan ibunya sebelum berangkat. "Belajar yang baik ya, Nak," kata Bu Nisa singkat. "Iya, Bu," jawab Aldi sambil tersenyum. Dengan langkah cepat, Aldi berjalan menuju sekolah dasar yang jauh dari rumahnya. Jalan setapak yang dilewatinya masih basah oleh embun pagi. Ia melangkah ringan, tak sabar bertemu teman-temannya. Sekolah pun terlihat dari kejauhan. Gerbang terbuka dan murid-murid mulai berdatangan. Di tengah riuh pagi itu, Aldi tiba di sekolah, menyapa beberapa teman, dan bersiap memulai harinya sebagai seorang murid SD di Banten. Sesampainya di sekolah, Aldi langsung menuju halaman depan. Beberapa temannya sudah berkumpul, bercanda, dan berbincang. Aldi ikut bergabung, tertawa, dan melempar candaan ringan. Suasana pagi itu hangat dan ramai. Tak lama kemudian, bel masuk berbunyi. Semua murid segera masuk ke kelas masing-masing. Aldi pun berjalan ke kelas 4. Duduk di bangku tengah bersama temannya. Guru kelas mereka belum datang, namun suasana cukup tertib. Beberapa anak membuka buku, sebagian lainnya masih asyik mengobrol. Aldi tampak mondar-mandir di dalam kelas, kadang menyenggol kursi, kadang menyapa teman lain yang duduk jauh dari tempatnya. Saat guru datang, murid-murid kembali duduk rapi. Suara langkah sepatu guru menggema di lantai keramik. Papan tulis mulai terisi dengan materi pelajaran. Aldi duduk tenang. Meski sesekali, tangannya masih memainkan pulpen dan mencongkel sudut meja. Ia mencoba mengikuti pelajaran, namun perhatiannya cepat terpecah. Ketika guru menjelaskan, kadang ia mencatat, kadang mencoret-coret bukunya sendiri. Teman sebangkunya menegur pelan, tapi Aldi hanya tersenyum kecil dan kembali berpura-pura serius. Meski belum sepenuhnya tertib, Aldi tetap duduk di kelas, mendengarkan sepintas, menunggu waktu istirahat yang ia anggap lebih menyenangkan. Pelajaran berlangsung seperti biasa. Guru menjelaskan dengan sabar di depan kelas, menuliskan soal-soal di papan tulis, dan mengajak siswa berdiskusi. Di antara para murid yang mendengarkan dengan tekun, sikap Aldi tampak berbeda. Ia tidak sepenuhnya fokus. Kadang ia serius mencatat, tetapi di lain waktu, ia mulai usil pada temannya, atau bermain-main dengan alat tulisnya. Saat guru membahas soal matematika, Aldi tiba-tiba berdiri dan berjalan ke belakang kelas, pura-pura mengambil penghapus. Padahal, ia hanya ingin melihat-lihat keluar jendela. Beberapa temannya menoleh, namun guru belum menyadarinya. Setelah kembali ke bangkunya, ia mulai menyalin soal dari papan tulis, tapi hanya setengahnya. Sisanya ia tinggalkan kosong. "Kenapa tidak kau isi semuanya?" bisik temannya Dani. "Aku ngerti, tapi males nulis," jawab Aldi santai. Beberapa menit kemudian, guru bertanya, "Aldi, coba kerjakan soal nomor 2 di depan." Aldi berdiri pelan dan maju ke papan tulis. Ia mencoba menulis jawabannya, dan meskipun awalnya ragu, ternyata jawabannya benar. Teman-temannya bertepuk tangan kecil, dan guru mengangguk. Tapi begitu kembali ke tempat duduknya, ia justru kembali pada kebiasaannya menggambar di sudut buku. Sikap Aldi membuat guru mulai memperhatikan lebih serius. Di satu sisi, Aldi menunjukkan kecerdasan yang cukup. Ia bisa memahami pelajaran dengan cepat. Tapi di sisi lain, ia kurang disiplin, mudah bosan, dan sering mencari perhatian lewat tingkah usilnya. Waktu berjalan, saat pelajaran IPA dimulai, guru menunjukkan gambar organ tubuh manusia. Aldi memperhatikan sebentar, lalu mulai meniru gambar itu di bukunya dengan gaya kartun. Ia menunjukkannya pada Dani sambil tertawa, padahal guru sedang menjelaskan serius. Dani menahan tawa, tapi gambar Aldi sempat menarik perhatian teman-teman lain. "Aldi, buku IPA kamu mana?" tanya guru tiba-tiba. Aldi buru-buru menutup bukunya. "Ini, Bu." "Coba bawa ke depan," kata guru dengan nada tenang. Aldi maju dan guru memeriksa bukunya. Ada beberapa catatan pelajaran, tapi juga penuh coretan dan gambar yang tidak ada hubungannya. "Kalau kamu bisa serius, kamu pasti lebih hebat dari ini," ucap guru sambil menyerahkan kembali bukunya. Aldi tidak menjawab. Ia kembali duduk dan untuk beberapa saat ia diam. Tapi semua itu tak bertahan lama. Ketika guru lain datang menggantikan, ia mulai kembali usil dan bercanda.
Sikap Aldi seperti dua sisi mata uang. Ia punya semangat, tapi tidak selalu pada tempatnya. Kadang ia serius, kadang ia menjauh dari tanggung jawabnya sebagai murid. Hari itu, pelajaran terus berlanjut, dan Aldi tetap dengan caranya sendiri menghadapi setiap jam yang berlalu. Bel istirahat berbunyi nyaring, menandai berakhirnya jam pelajaran sementara. Suara kursi bergeser dan langkah kaki bersahutan. Murid-murid keluar kelas satu persatu dengan semangat, seakan lepas dari ikatan. Bagi mereka, inilah waktu paling dinanti waktu untuk bermain, tertawa, dan melupakan sejenak soal-soal di papan tulis. Aldi langsung berdiri dari bangkunya. Ia menyimpan bukunya seadanya ke dalam laci meja, lalu berlari keluar bersama Dani dan dua temannya yang lain. Mereka menuju halaman belakang sekolah, tempat biasa anak-anak bermain ketika cuaca cerah. Di sana, ada lapangan kecil berumput, pohon rindang, dan beberapa meja kursi kayu yang tersisa dari kelas luar ruang. Tanpa banyak bicara, Aldi mengajak teman-temannya bermain kejar-kejaran. Yang kena jadi penjaga, teriaknya sambil menunjuk Dani, lalu kabur sambil tertawa. Anak-anak itu berlari cepat, saling menghindar, memutar di sekitar pohon, bahkan sesekali menerobos ke dekat jendela kelas. Aldi berlari lebih cepat dari yang lain. Nafasnya terengah, namun wajahnya penuh semangat. Ia naik ke atas bangku beton, melompat turun, lalu kembali mengejar yang lain. Anak-anak lain ikut bersorak. Suasana menjadi gaduh, namun menyenangkan. Namun kegembiraan itu tiba-tiba berubah menjadi tegang. Saat mencoba bersembunyi di dalam kelas, Aldi berlari terlalu cepat dan terpeleset sedikit saat melangkah ke sisi meja panjang dekat jendela. Untuk menjaga keseimbangannya, ia menumpukan tubuh ke atas meja. Tapi ia terlalu keras. Krak! Suara kayu patah terdengar jelas. Salah satu kaki meja retak dan roboh ke samping. Meja itu terjatuh, bersandar miring, menyebabkan kursi di sebelahnya ikut terdorong. Aldi terdiam. Begitu juga teman-temannya. Tidak ada yang bersuara, semua mata tertuju pada meja yang rusak itu. Aduh, gimana ini? Bisik Dani pelan. Aldi mendekati meja memeriksanya. Salah satu kakinya benar-benar patah. Sudut meja tergores, dan permukaannya miring tak bisa berdiri tegak lagi. Aldi memegang dahinya. Hatinya mulai tak tenang. Ia tahu itu meja milik kelas, dan ia tahu kejadian itu bukan hal kecil. Beberapa murid yang lewat melihat dan mulai membicarakan. Suasana yang tadinya riang berubah canggung. Aldi masih berdiri di samping meja, menunduk. Sementara suara bel masuk mulai terdengar kembali. Udah, masuk aja dulu, ucap Dani. Aldi mengangguk pelan dan kembali ke tempat duduknya. Di dadanya, perasaan bersalah mulai tumbuh. Ia tahu apa yang akan terjadi jika guru melihat meja yang rusak itu. Tapi lebih dari itu, ia sadar bahwa ulahnya saat bermain terlalu berlebihan. Untuk pertama kalinya hari itu, Aldi merasa tak nyaman berada di dalam kelas. Bel masuk berbunyi, menandakan waktu istirahat telah selesai. Suasana kelas kembali tenang, meskipun beberapa anak masih berbisik membicarakan meja yang patah. Aldi duduk di bangkunya, tubuhnya kaku. Matanya sesekali melirik ke arah meja yang rusak di sudut kelas. Meja itu kini bersandar tidak seimbang. Satu kakinya tergolek lepas di lantai. Beberapa menit kemudian, pintu kelas terbuka. Seorang guru perempuan masuk dengan langkah pasti. Dialah Ibu Nur, guru wali kelas yang dikenal sabar namun tegas. Ia membawa buku catatan dan beberapa lembar kertas ujian. Saat melangkah ke tengah kelas, Ibu Nur tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada meja yang patah. Dahi beliau mengernyit, lalu beliau memandang ke seluruh ruangan. Siapa yang mematahkan meja ini? Tanyanya dengan suara datar namun tegas. Suasana kelas hening. Tidak ada yang menjawab. Aldi menunduk dalam-dalam. Teman-temannya saling pandang, ada yang mencuri-curi pandang ke arah Aldi. Ibu Nur mengulang pertanyaannya. Saya tanya sekali lagi, siapa yang bertanggung jawab atas meja ini? Beberapa anak mulai menoleh ke arah Aldi, seolah memberi isyarat diam-diam. Aldi menghela napas pelan, ia berdiri perlahan dari kursinya, lalu melangkah maju ke depan kelas. Kakinya gemetar. Ia tahu ini saatnya bicara. Saya, Bu, kata Aldi pelan. Saya yang mematahkan meja itu. Ibu Nur menatapnya sejenak. Tak ada teriakan, tak ada kemarahan. Yang ada hanya diam dan tatapan tajam penuh makna. Kenapa bisa patah? Tanya Ibu Nur, masih dengan suara tenang. Saya tadi bermain, Bu. Saya naik ke atas meja waktu lari-larian. Maafkan saya nggak sengaja. Jawab Aldi jujur. Ibu Nur mengangguk pelan. Ia meletakkan bukunya di meja guru, lalu berkata, kalau begitu, kamu harus bertanggung jawab. Meja ini milik sekolah, milik bersama. Tidak bisa dibiarkan rusak begitu saja.
Aldi menunduk. Saya akan ganti, Bu. Baik, nanti setelah pulang sekolah, kamu lapor ke bagian tata usaha. Bilang bahwa kamu akan menggantinya. Jangan ditunda-tunda, ucap Ibu Nur. Aldi mengangguk lagi. Ia kembali ke tempat duduknya. Kelas kembali tenang, tapi suasana tak sama. Aldi merasa bersalah, namun di dalam hatinya ada sedikit kelegaan. Ia telah berkata jujur dan menerima tanggung jawabnya. Setelah Aldi duduk kembali, Ibu Nur mulai mengatur ulang suasana kelas. Ia meminta beberapa murid membantu memindahkan meja yang patah ke pojok ruangan agar tak mengganggu aktivitas belajar. Meja itu disandarkan di dinding, kakinya yang patah diletakkan di atasnya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran. Ujar Ibu Nur singkat. Suasana kelas hening. Semua murid diam. Sebagian mencatat, sebagian lainnya menatap lurus ke depan, termasuk Aldi. Tak seperti biasanya, kali ini ia benar-benar fokus. Tidak ada usil, tidak ada gurauan. Kepalanya tertunduk, mencatat dengan tenang. Hatinya masih berat, tapi ia tahu, duduk diam dan memperbaiki sikap adalah yang terbaik sekarang. Ibu Nur melanjutkan materi pelajaran tentang kehidupan makhluk hidup. Sesekali, ia menunjuk murid untuk menjawab pertanyaan. Ketika Aldi ditanya, ia menjawab dengan suara rendah, tapi jelas. Jawabannya benar. Ibu Nur mengangguk tanpa banyak pujian, tapi Aldi merasa dihargai. Waktu terus berjalan. Ibu Nur tidak membahas lebih lanjut soal meja yang rusak. Ia tidak mempermalukan Aldi. Tidak pula membahasnya di depan kelas lebih panjang. Namun dari sikap dan tatapannya, Aldi tahu bahwa guru itu ingin ia belajar dari kesalahannya. Setelah pelajaran selesai, Ibu Nur memanggil Aldi ke mejanya. Kamu sudah jujur. Itu bagus, katanya. Tapi kejujuran juga harus diikuti dengan tanggung jawab. Ganti meja itu secepatnya ya. Jangan tunggu ditegur lagi. Iya, Bu. Saya akan bilang ke ibu saya, jawab Aldi pelan. Bagus. Kamu anak baik, Aldi. Tapi kamu harus belajar mengendalikan diri. Bermain boleh, tapi tahu waktu dan tempat. Aldi mengangguk lagi. Kata-kata itu masuk ke dalam hatinya seperti nasihat dari orang tua. Ia merasa tidak dimarahi, tapi tetap merasa tersentuh. Ada rasa malu, ada juga rasa ingin berubah. Hari itu, pelajaran berakhir tanpa kejadian lain. Tapi bagi Aldi, peristiwa meja patah itu menjadi titik penting. Ia sadar, tindakan kecil bisa membawa konsekuensi besar. Dan bahwa tanggung jawab bukan hanya soal memperbaiki sesuatu, tapi juga harus menggantikan mejanya. Hari mulai sore, bel pulang sekolah berbunyi. Murid-murid berhamburan keluar dari kelas dengan wajah lega. Beberapa langsung berlari ke gerbang, sebagian lainnya berjalan santai sambil mengobrol. Namun Aldi berjalan pelan. Langkahnya lambat, matanya tertuju ke tanah. Di pundaknya tergantung tas sekolah yang terasa lebih berat dari biasanya bukan karena isinya, tapi karena beban perasaan. Sesampainya di rumah, Aldi langsung meletakkan tas di kursi ruang tamu. Ibunya, Bu Nisa, sedang duduk di teras sambil menyulam. Wajahnya tenang seperti biasa, namun sorot matanya langsung berubah saat melihat ekspresi anaknya. Ada apa, Aldi? Tanya Bu Nisa sambil menurunkan sulamannya. Aldi mendekat dan duduk di samping ibunya. Ia menarik napas panjang sebelum bicara. Bu, aku tadi waktu istirahat, main sama teman-teman, aku lari-larian, terus aku naik ke meja di kelas, dan aku patahin meja sekolah, ucapnya lirih. Bu Nisa terdiam. Ia menatap anaknya beberapa saat. Tak langsung memarahi, hanya memastikan apa yang didengarnya benar. Meja sekolah? Sampai patah? Iya, Bu. Dan Ibu Guru Nur minta diganti. Katanya harus segera dibawa meja yang baru. Jawab Aldi pelan. Saya udah janji mau ganti. Hening sejenak. Bu Nisa berdiri, masuk ke dalam rumah. Aldi mengikuti dari belakang, khawatir kalau ibunya akan marah. Tapi ternyata tidak. Bu Nisa hanya mengambil kerudung dan dompet kecilnya. Ia mengganti bajunya dengan cepat, lalu berkata, Ayo, kita ke pasar. Apa sekarang, Bu? Tanya Aldi, terkejut. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini tanggung jawabmu. Dan ibu juga harus bertanggung jawab karena kamu anak ibu. Aldi menunduk, merasa bersalah sekaligus kagum. Ia tidak menyangka ibunya akan segera bertindak tanpa banyak omelan. Mereka berjalan kaki menuju pasar yang cukup jauh dari rumah. Sinar matahari sore masih menyengat, tapi langkah Bu Nisa tetap mantap. Di pasar, mereka mencari toko kayu dan perabotan. Setelah bertanya dan membandingkan harga, akhirnya Bu Nisa membeli sebuah meja kayu yang cukup mirip dengan meja sekolah Aldi. Meja itu dibungkus plastik tipis, lalu diangkat oleh Bu Nisa sendiri. Biar aku yang bawa, Bu, kata Aldi sambil mencoba mengangkatnya. Tidak usah, ini tanggung jawab kita bersama.
Kamu cukup menuntun ibu. Dengan penuh perjuangan, Bu Nisa mengangkat meja itu di pundaknya. Langkahnya perlahan tapi pasti. Mereka menyusuri jalan setapak, melewati gang kecil, menyeberang jalan, hingga kembali ke rumah. Jarak ratusan meter terasa lebih jauh karena beban berat itu, tapi tak ada keluhan keluar dari mulut Bu Nisa. Aldi hanya bisa berjalan di samping ibunya, menahan rasa haru dan bersalah yang semakin dalam. Sore mulai menjelang malam. Langit berwarna jingga keemasan. Angin berembus pelan membawa debu dan aroma tanah yang mengering. Di tengah hiruk-pikuk jalan kecil menuju rumah-rumah warga, terlihat seorang ibu memikul meja di atas pundaknya, ditemani anak laki-laki yang berjalan di sampingnya. Itulah Bu Nisa dan Aldi. Meja itu tidak ringan. Kayunya tebal, kakinya kokoh, dan ukurannya pas untuk ruang kelas. Tapi Bu Nisa memikulnya tanpa keluhan. Hanya sesekali menarik napas panjang untuk mengatur tenaga. Peluh menetes dari dahinya, membasahi kerudungnya yang lusuh. Orang-orang yang mereka lewati menatap heran. "Bawa meja, Bu?" tanya seorang pedagang sayur yang mereka kenal. "Iya, buat sekolah Aldi," jawab Bu Nisa singkat. "Tetap berjalan." Aldi menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin membantu, ingin menggantikan, tapi tubuh kecilnya belum sanggup. Yang bisa ia lakukan hanyalah berjalan setia di samping ibunya, menyeka keringat dari wajah sang ibu dengan sapu tangan kecil, dan menuntunnya agar tidak tersandung. Setiap langkah terasa berat, namun semangat tanggung jawab mendorong mereka maju. Bukan karena takut dimarahi sekolah, tapi karena Bu Nisa ingin Aldi belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa kejujuran harus diikuti dengan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Sesampainya di rumah, Bu Nisa menurunkan meja itu perlahan di teras. Ia mengusap pundaknya yang kemerahan, lalu duduk di lantai sambil mengatur napas. Aldi duduk di sampingnya, diam, penuh rasa bersalah dan kagum. "Ibu capek, Bu?" tanyanya pelan. "Capek? Tapi ini bagian dari jadi orang tua, Aldi. Kalau kamu salah, ibu juga ikut merasa bertanggung jawab. Tapi kamu juga harus belajar. Lain kali pikirkan sebelum bertindak. Sekolah bukan tempat bermain seperti di lapangan." Aldi mengangguk. "Aku janji, Bu. Aku nggak akan ulangi lagi. Aku mau jadi anak yang bisa jaga kepercayaan." Bu Nisa tersenyum. Tangannya yang kasar mengusap kepala Aldi dengan lembut. "Itu baru anak ibu." Hari itu, tidak ada hadiah, tidak ada pujian, tidak juga hukuman keras. Tapi, ada pelajaran besar yang Aldi terima tentang kejujuran, tentang pengakuan, dan terutama tentang cinta, tanpa syarat dari seorang ibu yang memikul meja demi masa depan anaknya. Hari itu udara di sekolah SD itu masih segar. Tampak Bu Nisa datang perlahan sambil memanggul meja kayu yang kemarin ia beli. Di sampingnya, Aldi berjalan dengan tenang, membawa tas sekolah dan memegang lengan ibunya agar tidak goyah. Sesampainya di depan kantor guru, Bu Nisa meminta izin kepada penjaga sekolah dan langsung menemui Ibu Nur yang baru saja sampai. Mata Ibu Nur membelalak melihat meja besar di pundak Bu Nisa. "Bu, ini?" tanya Ibu Nur, setengah tak percaya. "Saya bawakan meja pengganti, Bu," jawab Bu Nisa sambil menurunkan meja pelan-pelan ke lantai. Nafasnya masih terengah. "Maaf kalau tidak persis sama, tapi ini yang terbaik yang saya bisa bawa sendiri dari pasar." Ibu Nur terpaku sejenak. Ia memandangi meja itu, lalu menatap Bu Nisa baju lusuhnya basah oleh keringat. Pundaknya tampak merah bekas beban, tapi wajahnya tenang, tanpa keluhan. Aldi berdiri di belakang ibunya, diam penuh hormat. "Bu Nisa, ibu tidak perlu sampai seperti ini. Kami bisa menunggu. Kami tahu ini tidak mudah." Tapi Bu Nisa hanya tersenyum. "Saya tahu, Bu, tapi saya ingin anak saya belajar arti dari tanggung jawab. Kalau ia berani salah, ia juga harus berani memperbaiki. Dan saya sebagai ibunya ikut bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan." Ibu Nur terdiam lama. Di matanya ada genangan air yang sulit ditahan. Ia seorang guru, terbiasa mengajarkan nilai-nilai kepada muridnya. Tapi hari itu, ia merasa justru sedang diajari bukan dari buku pelajaran, bukan dari papan tulis, tapi dari tindakan nyata seorang ibu sederhana. Hari itu, Ibu Nur mengerti bahwa pendidikan tidak hanya soal membaca dan berhitung. Tanggung jawab tidak hanya diajarkan lewat aturan, tapi lewat teladan. Dan kasih seorang ibu yang memikul meja ratusan meter demi anaknya adalah pelajaran yang lebih dalam dari apapun yang bisa ia tulis di kelas. Meja itu akhirnya diletakkan di kelas Aldi. Murid-murid melihatnya dengan takjub. Aldi pun duduk di bangku itu dengan hati yang telah berubah. Bukan karena hukuman, tapi karena cinta dan ketulusan yang telah membuka matanya.